Perkenalkan, saya Elizabeth Kristia Anjani, nomor induk mahasiswa 192100133. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk mempresentasikan mengenai formulasi strategi perusahaan PT Telkom Indonesia, yang mana presentasi atau tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah manajemen strategi. Materi-materi yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu tentang profil perusahaan PT Telkom Indonesia, yang kedua sejarah singkat perusahaan, yang ketiga ada analisis SWOT, yang keempat strategi perusahaan PT Telkom Indonesia, dan yang terakhir yang akan saya bahas yaitu mengenai masalah yang dihadapi oleh perusahaan PT Telkom Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai PT Telkom Indonesia. Yang pertama tentang profil perusahaan. PT Telekomunikasi Indonesia atau Persero disebut juga sebagai TBK Telkom Indonesia. Ini merupakan sebuah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi. Dan jaringan ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Telkom mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan telepon sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange atau NYSE dengan kode TLK. Telkom juga menjadi pemegang saham mayoritas di 13 anak perusahaan seperti Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, PT Telkom Akses, PT Multimedia Nusantara atau Telkometra, dan PT PINS Indonesia. Di slide selanjutnya ini akan saya bahas mengenai visi, misi, dan tujuan PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia ini memiliki visi menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat Indonesia. Kemudian PT Telkom Indonesia juga memiliki misi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, PT Telkom memiliki tujuan untuk mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Selain itu juga ingin mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian di sini ada sejarah singkat tentang PT Telekomunikasi Indonesia. Jadi untuk sejarah singkatnya ini diuraikan menjadi beberapa fase. Yang pertama, sejarah di era kolonial. Ini terjadi sekitar tahun 1882. Didirikan sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegraf. Layanan komunikasi kemudian dikonsolidasi oleh pemerintah Hindia Belanda ke dalam Jawa Pos Telegram Telepon atau PTT. Selanjutnya pada tahun 2009 dijadikan sebagai hari lahir Telkom. Kemudian sejarah yang kedua ini perusahaan negara. Jadi mulai tahun 1961 status jawatan diubah menjadi perusahaan negara pos dan telekomunikasi atau disingkat dengan PN Postel, dan 4 tahun kemudian PN Postel dipecah menjadi perusahaan negara pos dan giro atau PN Pos dan Giro, dan perusahaan negara telekomunikasi atau PN Telekomunikasi. Kemudian sejarah yang ketiga ini ada Perumtel. Pada tahun 1974, PN Telekomunikasi diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi atau Perumtel dengan jasa telekomunikasi nasional dan internasional. Kemudian pada tahun 1980, seluruh saham PT Indonesia Satellite Corporation Tbk atau Indosat ini diambil alih semua oleh pemerintah Republik Indonesia menjadi sebuah badan usaha milik negara atau BUMN. Selanjutnya pada tahun 1989 diterapkan Undang-Undang tentang Telekomunikasi yang mengatur peran swasta dalam penyelenggara telekomunikasi. Kemudian sejarah PT Telekomunikasi Indonesia yang selanjutnya ini berubah nama menjadi PT Telekomunikasi Indonesia atau Persero.
Ini terjadi pada tahun 1991. Perumtel berubah menjadi Perusahaan Perseroan Telekomunikasi Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991. Selanjutnya, PT Telekomunikasi Indonesia atau TBK sejak tahun 1989 ini pemerintah melakukan deregulasi di sektor telekomunikasi dengan membuka kompetisi pasar bebas. Jadi pasar semakin luas dan semakin bebas untuk diakses. Dengan demikian, ini PT Telkom tidak lagi memonopoli telekomunikasi Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2001, Telkom membeli 35% saham Telkomsel dari PT Indosat sebagai bagian dari implementasi restrukturisasi industri jasa telekomunikasi di Indonesia yang ditandai dengan penghapusan kepemilikan bersama dan kepemilikan silang antara Telkom dan Indosat. Jadi sejak bulan Agustus tahun 2002 terjadi duopoli penyelenggara telekomunikasi lokal antara Telkomsel dan Indosat. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 2009 ini Telkom meluncurkan New Telkom, yang mana New Telkom ini memiliki arti Telkom baru yang ditandai dengan penggantian identitas perusahaan. Jadi pada tanggal 23 Oktober 2009 ini Telkom ini merubah identitas perusahaannya. Yang ketiga ini akan saya bahas mengenai analisis SWOT PT Telekomunikasi Indonesia. Adalah metode perencanaan strategis yang digunakan dalam mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek. Ini jadi ada 4 faktor untuk menganalisis sebuah perusahaan, yaitu ada strength atau kekuatan, ada weakness atau kelemahan, kemudian ada opportunity atau peluang, dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Yang masing-masing metode ini akan saya bahas lebih rinci lagi di slide berikutnya. Yang pertama ini ada strength atau kekuatan. Ini ada 6 poin. Poin yang pertama ini Telkom memiliki kekuatan secara finansial yang besar untuk melakukan investasi peralatan telekomunikasi dalam skala besar. Yang kedua, ini Telkom juga memiliki jaringan dan infrastruktur yang luas yang memudahkan untuk melakukan ekspansi dan penetrasi pasar. Poin yang ketiga, jumlah pelanggan perusahaan bertumbuh yang sangat pesat. Jadi pertumbuhan ini sangat pesat dan sangat cepat terjadinya, sehingga Telkom terus mendominasi pasar domestik di produk-produk seperti seluler, sambungan tidak bergerak nirkabel, dan akses internet pada broadband. Poin yang keempat, ini memiliki pilihan produk, jadi memiliki cakupan dan ragam jenis dalam layanan yang ditawarkan serta kapasitas dan infrastruktur yang kokoh dalam memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Jadi ini sudah dipersiapkan sedemikian rupa sehingga memiliki pilihan produk yang banyak untuk memuaskan pelanggannya di masa yang akan datang. Kemudian poin yang kelima ini ada arus kas kuat dan rasio hutang terhadap ekuitas sehat. Selanjutnya poin yang keenam, ada sejumlah departemen dan instansi pemerintah membeli layanan Telkom menjadi pelanggan langsung sehingga menambah kekuatan dan kepercayaan publik. Kemudian ini ada analisa yang kedua, ini mengenai weakness atau kelemahan suatu perusahaan. Itu ada beberapa poin, yaitu yang poin pertama memiliki kekurangan efisiensi dan boros dalam anggaran gaji pegawai. Jadi PT Telkom Indonesia ini sangat memperhatikan pegawainya. Jadi dalam menggaji pegawai ini tidak tanggung-tanggung, jadi sangat layak. Jadi ini mungkin agak sedikit boros untuk di anggaran gaji. Kemudian kelemahan yang kedua ini ada mengandung peluang dan risiko yang dapat mempengaruhi performasi keuangan perusahaan. Jadi perusahaan Telkom memerlukan waktu untuk memastikan langkah strategis yang diambil, kemudian yang dapat membawa dampak positif bagi pertumbuhan perusahaan. Yang poin selanjutnya ini juga ada perbedaan kepentingan antara pemegang saham pengendali dengan kepentingan pemegang saham Telkom lainnya. Jadi perbedaan kepentingan antara pemegang saham yang satu dengan pemegang saham yang lain ini menjadikan salah satu kelemahan untuk PT Telekomunikasi Indonesia. Kemudian ini ada juga kelemahan yang keempat, ada kebocoran pendapatan. Ini berpotensi
terjadi akibat kelemahan internal dan masalah eksternal yang menimbulkan kerugian PT Telkom. Kemudian analisis yang ketiga ini ada opportunity atau peluang, di mana inovasi dan strategi investasi didasari oleh pandangan jangka panjang untuk menempatkan posisi Telkom di industri yang senantiasa berubah dengan cepat serta memastikan bahwa Telkom selalu menjadi pimpinan besar. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait dengan transaksi dan informasi secara elektronik memungkinkan Telkom dapat memperluas peluang usaha di bidang informasi dan transaksi elektronik termasuk e-payment. Untuk opportunity atau peluang yang ketiga ini, permintaan masyarakat yang tinggi akan mengakses internet merupakan pasar yang sangat potensi. Jadi PT Telkom Indonesia ini bisa melihat peluang yang sangat besar di masyarakat. Semakin tinggi kebutuhan internet masyarakat, ini akan menjadi peluang pasar yang sangat besar bagi PT Telkom Indonesia. Yang keempat, ini ada jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan baru sedikit yang telah memiliki akses broadband internet. Tentu merupakan peluang yang sangat besar dan sangat baik bagi pertumbuhan bisnis PT Telkom. Kemudian ini analisis SWOT yang keempat, ada threats atau ancaman. Masyarakat semakin menuntut banyaknya mobilitas dan fleksibilitas dari alat telekomunikasi. Jadi masyarakat ini menuntut fleksibilitas, kecepatan atau fleksibilitas dalam berkomunikasi. Jadi menuntut sebuah klien telekomunikasi untuk memberikan pelayanan yang ekstra dan yang prima. Kemudian ada kondisi persaingan yang semakin ketat. Jadi persaingan antar provider telekomunikasi ini semakin ketat. Jadi kita harus kuat dan kita harus menjaga integritas kita. PT Telekomunikasi Indonesia. Kemudian yang ketiga, tidak ada jaminan bahwa situasi politik di Indonesia akan stabil atau pemerintah akan menerapkan kebijakan ekonomi yang kondusif. Jadi akan terus berubah. Kemudian kemungkinan krisis keuangan global akan berdampak buruk secara material terhadap Telkom. Jadi keuangan global ini juga memiliki pengaruh yang besar untuk perusahaan Telkom Indonesia. Kemudian ancaman yang selanjutnya ini, jaringan Telkom khususnya pada akses kabel dapat menghadapi potensi ancaman keamanan. Jadi keamanannya yang kurang ini membuat PT Telkom merasa terancam atau mungkin bisa terjadi sebuah pencurian karena kurangnya keamanan. Kemudian ancaman yang selanjutnya, adanya teknologi telepon seluler telah menggerus pendapatan Telkom dalam produk telepon tetap di rumah atau fixed phone. Sebagai BUMN, PT Telkom Indonesia juga relatif dibebani dengan beragam peraturan dan regulasi yang kerap membuat mereka lambat dalam mengambil sebuah keputusan yang strategis. Jadi ini banyak peraturan-peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah karena PT Telkom ini adalah BUMN, sehingga PT Telkom ini sangat lambat atau sedikit lambat dalam mengambil keputusan yang strategis. Ini menyesuaikan dengan peraturan pemerintah juga. Kemudian di slide selanjutnya ini akan dibahas mengenai strategi perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia. Strategi bisnis PT Telekomunikasi Indonesia ini yang pertama ada strategi grand strategi, di mana PT Telkom saat ini sedang mencanangkan untuk bertransformasi menjadi perusahaan telekomunikasi digital. Untuk memastikan bisnis ini berhasil, Telkom telah membentuk unit media dengan digital business yang fokus membangun layanan dan kapasitas bisnis digital. Kemudian untuk meningkatkan peningkatan digital capability dan pengembangan bisnis, Telkom secara cermat mengidentifikasi dan tepat memilih strateginya dengan konsep build atau dilakukan dengan pengembangan sumber daya yang ada seperti mengadakan training agar lebih produktif, kemudian borrow. Ini melakukan skema kemitraan, kemudian ada buy, ini memanfaatkan sumber daya eksternal yang dilakukan dengan startup, kemudian ada juga unicorn dan decacron dengan konsiderasi value proposition perusahaan.
Adanya pandemi yang melanda hampir seluruh dunia ini memberikan ruang akselerasi digital sehingga mengharuskan PT Telkom untuk mempercepat upaya transformasinya. Jadi pandemi juga sangat berpengaruh pada PT Telekomunikasi Indonesia. Selain itu, PT Telekomunikasi juga melakukan pendataan nota kesepahaman antara Telkom Group dengan mitra lokal dan internasional. Ini dilakukan untuk mengusung menjadi perusahaan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan membentuk unit media dan digital business berfokus pada layanan dan kapabilitas perusahaan digital pada 7 pilar industri seperti musik, video, gaming, travel, and tourist. Kemudian ada e-commerce, digital, advertising, dan financial teknologi. Kemudian strategi yang kedua ini ada unit business strategi. PT Telkom Indonesia memiliki beberapa anak perusahaan, ya, tidak hanya satu tapi banyak anak perusahaan yang bergabung dalam Telkom Group. Yang pertama ini ada PT Telekomunikasi Seluler atau sering kita sebut sebagai Telkomsel, yang mana Telkomsel ini bergerak di bidang operator telekomunikasi seluler berbasis teknologi dengan jaringan GSM dual band, GPRS, Wi-Fi, EDG, 3G, HSDPA dan HSPA di seluruh Indonesia. Jadi PT Telkomsel ini menyediakan berbagai jaringan untuk mempermudah pelanggan dalam mengakses internet. Kemudian ada PT Multimedia Nusantara atau Telkometra, yang dimana PT Telkometra ini bergerak di bidang multimedia Nusantara. Kemudian yang selanjutnya ada PT Telkom Satelit Indonesia atau Telkomsat, menyediakan sarana dan penyelenggara jasa sistem telekomunikasi satelit perminyakan, jadi khusus untuk perminyakan. Yang selanjutnya ada PT PINS Indonesia, didirikan untuk menyelenggarakan kerjasama operasi telekomunikasi di wilayah Sumatera. Jadi pada PT PINS Indonesia ini khusus untuk wilayah Sumatera, jadi tidak menjangkau seluruh wilayah Indonesia tapi hanya khusus wilayah Sumatera. Selanjutnya ada PT Metranet sebagai mitra monetisasi dalam industri online seperti perdagangan, tiket online, dan juga penerbit game online. Jadi sudah ada plotnya masing-masing dan sudah ada anak perusahaan ini membawahi bidangnya masing-masing. Kemudian ada juga di sini PT Telekomunikasi Indonesia Internasional atau TII atau TELIN, di mana PT ini bergerak di bidang pengelolaan telekomunikasi internasional dan bisnis telkom di luar negeri. Jadi ini tidak hanya menjangkau wilayah Indonesia tapi juga wilayah di luar Indonesia. Selanjutnya ada PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia, kemudian ada PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk sebagai perusahaan yang memenuhi kebutuhan penempatan BTS bagi para operator telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya ada juga PT Graha Sarana Duta bergerak di bidang jasa konstruksi, dan ada PT Telkom Akses bergerak di bidang penyedia layanan konstruksi dan pengelolaan infrastruktur jaringan. Yang terakhir ini ada PT Napsindo Primatel Indonesia yang bergerak di bidang bisnis dan pemasaran. Kemudian strategi yang ketiga ini ada fungsional strategi. Adapun strategi fungsional yang dilakukan oleh PT Telkom ini ada strategi operasional yang mana mencakup pengembangan jaringan telepon tidak bergerak, seluler, dan jaringan data. Yang kedua ada standarisasi kualitas bahan baku, ada efisiensi untuk menekan harga jual, kemudian yang terakhir melakukan riset dan pengembangan teknologi. Kemudian strategi yang kedua ada keuangan, menyusun kebijakan dalam prosedur pelaporan dan kebijakan akuntansi yang signifikan pada penyusunan laporan keuangan. Ada pemasaran. Pemasaran ini ada beberapa strategi, yaitu strategi baruan promosi untuk mempromosikan suatu produk Telkomsel atau Telekomunikasi Indonesia, kemudian strategi messaging and positioning, kemudian ada strategi branding, dan juga ada strategi internal communication. Kemudian yang selanjutnya ada sumber daya manusia, ini mengembangkan karir untuk memotivasi karyawan. Jadi karyawan di sini diberikan pengembangan karir dengan melakukan pelatihan atau training itu untuk mengembangkan karir karyawan agar termotivasi. Kemudian adanya penghargaan untuk karyawan berprestasi,
Kemudian pelatihan dan pengembangan karyawan juga meningkatkan kemampuan dan kinerja. Dukungan IT untuk mendukung komunikasi internal dan pergerakan budaya kerja dan juga etika kerja. Kemudian ini ada analisis implementasi PT Telkom Indonesia. Keadaan tidak terhindarkan yang terjadi saat ini atau masalah yang dihadapi oleh PT Telekomunikasi Indonesia saat ini secara tidak langsung mengubah gaya hidup dan kebutuhan masyarakat untuk mengakselerasi mengadopsi digital masyarakat. Penerapan kebijakan untuk meminimalisir penyebaran virus seperti PSBB dan WFH menyebabkan pergeseran kebutuhan masyarakat akan internet. Langkah PT Telkom yang mengusung strategi akselerasi digitalisasi dengan menjadikan digital business Telkom dan IndiHome sebagai mesin utama penyedia jasa, serta terus melakukan pengembangan infrastruktur pada sisi darat, laut, udara untuk mendukung transformasi tersebut terbilang tepat dan sangat efektif dalam pemenuhan pergeseran kebutuhan masyarakat saat ini. Jadi penanganan yang dilakukan PT Telkom Indonesia ini disesuaikan dengan masalah yang dihadapi perusahaan saat ini. Jadi tidak sembarang melakukan penyelesaian suatu masalah, tapi juga disesuaikan dengan masalah yang dihadapi saat ini. Ya demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan presentasi ini bisa memenuhi ujian akhir semester yang saya lakukan pada mata kuliah manajemen strategi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.